Saya Dian Dianira Nilasari. Saya merupakan mahasiswa S1 PGSD dari UPPJJ Surakarta. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melaksanakan atau belajar bersama mengenai praktikum IPA di SD. Nah, untuk praktikum IPA di SD apa saja sih yang akan saya tampilkan di sini? Untuk teman-teman, teruslah menonton video ini sampai akhir ya. Terima kasih. Uji makanan adalah proses atau kegiatan untuk mendeteksi kandungan zat-zat gizi tertentu dalam bahan makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin dengan menggunakan bahan kimia indikator atau alat bantu tertentu. Kali ini saya akan melakukan uji makanan pada karbohidrat dan juga lemak. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan zat gizi utama yang berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh. Karbohidrat tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen, dan umumnya berasal dari makanan nabati seperti padi-padian, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayuran. Tentunya sebelum melakukan uji makanan perlu disiapkan untuk bahan-bahan yang diperlukan. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan melaksanakan uji karbohidrat. Pada uji karbohidrat kali ini saya sudah menyiapkan berbagai macam bahan makanan, serta ada di sini juga ada betadin untuk menguji uji karbohidrat nanti. Prosedurnya nanti bahan makanan ini nanti kita akan memberikan tetesan betadin, kemudian kita akan diamkan, kita akan melihat reaksinya seperti apa, apakah makanan yang ada di meja ini mengandung karbohidrat atau tidak. Bahannya ada apel, gula pasir, pisang, putih telur, ada tahu, ada nasi, tepung, biskuit, dan margarin. Tetesi semua bahan makanan tersebut dengan cairan betadin 2-3 tetes. Di sini saya menggunakan betadin. Betadin juga sering digunakan sebagai pengganti larutan lugol dalam uji karbohidrat, khususnya untuk mendeteksi kandungan amilum pada makanan. Makanan yang sudah ditetesi akan bereaksi. Apabila ia mengandung amilum, warna betadin tadi berubah menjadi ungu kebiruan. Sedangkan apabila tidak mengandung amilum, maka warna betadin tetap seperti semula. Setelahnya, diamkan beberapa menit dan kita tunggu untuk melihat reaksi warnanya. Apel tidak mengandung amilum, gula pasir tidak mengandung amilum, pisang mengandung amilum atau pati, putih telur tidak mengandung amilum, tahu juga tidak mengandung amilum, nasi mengandung amilum atau pati. Di sini berarti nasi mengandung karbohidrat, tepung juga mengandung karbohidrat, biskuit mengandung amilum, margarin tidak mengandung amilum. Kemudian ini saya sajikan hasil dari uji karbohidrat yang sudah dilakukan. Dari 10 bahan terdapat 5 bahan makanan yang mengandung karbohidrat, sedangkan lainnya tidak. Kemudian yang kedua, kita akan melihat kandungan lemak pada makanan. Lemak adalah salah satu dari 3 zat gizi utama yang berfungsi sebagai sumber energi cadangan, pelindung organ tubuh, dan pembentuk sel. Lemak terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen, dan termasuk dalam kelompok senyawa organik yang tidak larut dalam air. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan melakukan uji lemak. Adapun bahan-bahan yang sudah disiapkan di sini berbagai macam bahan makanan, dan tentunya yang coklat ini akan kita gunakan untuk bahan uji lemak itu sendiri. Nah, untuk prosedurnya dari bahan-bahan ini nanti akan kita oleskan ke dalam ini kertas coklat, atau biasanya bisa ditemukan di warung ataupun di toko buku buat sampul gitu. Nah, nanti bahan makanan tersebut akan kita oleskan, kemudian akan kita diamkan selama 5 menit atau sekitar 10 menit. Kemudian untuk hasilnya kita akan gunakan senter untuk melihat apakah ada bekasnya atau tidak. Kemudian bersama saya marilah kita untuk melakukan uji lemak. Bahan-bahan yang digunakan ada susu, wortel, air, kemiri, jagung, santan, minyak, singkong, margarin, kacang tanah,
pepaya, dan juga seledri. Cara menguji lemak ini yaitu ambillah beberapa bahan yang sudah disiapkan. Kemudian untuk bahan yang mengandung cairan, teteskan beberapa ke dalam kertas. Sedangkan pada makanan yang tidak cair, gesekkan bahan makanan tersebut ke atas kertas, lakukan 10 kali gesekan. Kemudian apabila terdapat sisa dari bahan makanan, bisa dibersihkan terlebih dahulu. Pastikan semua bahan makanan tidak terlewat. Apabila sudah semua, diamkan selama 5 menit atau 10 menit. Kemudian pergunakanlah lampu atau senter ke arah bekas usapan dari bahan-bahan makanan yang telah diuji. Hasilnya, bahan makanan yang mengandung lemak umumnya ditemukan pada bahan makanan yang berasal dari produk hewani, hasil olahan, dan produk tertentu dan biji-bijian. Bahan makanan yang terdapat kandungan lemak akan meninggalkan noda tembus cahaya setelah beberapa saat. Dapat dilihat beberapa bahan makanan yang kita uji apabila dikenakan cahaya akan tembus. Hal itu menandakan bahwa bahan makanan tersebut terkandung lemak di dalamnya. Hasilnya yaitu dari 10 bahan makanan terdapat 5 bahan makanan yang mengandung lemak.